Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tugas ke-1 yang saya berikan pada tanggal 27 Juli pekan lalu untuk matematika kelas 7. Untuk soal nomor 1, di sini diketahui terdapat 3 bilangan, bilangan X, bilangan Y, dan bilangan Z. Di sini bilangan X, bilangan Y, dan bilangan Z terdiri dari angka dan huruf. Tetapi jika kita baca, jika setiap huruf A, B, C, D, dan E merupakan sebuah angka, jadi jika hurufnya ini dirubah menjadi angka, urutkanlah bilangan X, Y, Z ini mana yang paling besar ke terkecil. Kita hitungnya begini ya. Sebelum kita menggunakan tabel di bawah ini, di sini saya mempunyai tips. Tipsnya apa? Tipsnya adalah seperti ini. Dihitung 3 angka dari belakang, lalu diberi titik. Jadi jika saya tulis ulang 265 titik A, B, C, lanjut. Ini 3 angka belakang ya, diberi titik, berarti angkanya 8A, B, C, D. Lanjut lagi, di sini E, D, C nya diberi titik, berarti penulisannya 52B, C, D, E. Selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwa bilangan X ini merupakan ratusan ribu. Sedangkan bilangan Z di sini juga sama ya seperti bilangan X, ini ratusan ribu. Untuk bilangan Y di sini hanya puluhan saja, berarti ditulis puluhan ribu. Setelah kita mengetahui ini merupakan bilangannya berapa, kita bikin tabel dari yang paling banyak sampai satuan. Karena di sini yang paling besar ialah ratusan ribu, ditulis ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kita tulis terlebih dahulu yang X, tulisnya ke bawah ya, dimulai dari 2, 6, 5, sesuai ya, A, B, C. Nah, selanjutnya yang Y. Di sini mulainya dari puluhan ribu, berarti ratusan ribunya apa? 0. Baru kita tulis 8A, B, C, D. Lanjut, untuk yang Z di sini ratusan ribu, dimulai dari angka 5 ya. 5, 2, B, C, D, E. Dari sini kita sudah bisa menilai. Kita bandingkan dari yang paling atas, yaitu ratusan ribu. Angka 2, angka 0, angka 5. Mana yang paling besar di antara ketiga angka ini? Dapat kita ketahui yang paling besar ialah Z. Oleh karena itu si Z lebih besar. Yang di tengah posisinya mana? Setelah Z angka berapa lagi yang lebih besar? 2, yaitu X lebih besar. Nah, Y ini paling kecil. Nah, jadi kesimpulannya urutan dari yang terbesar ke terkecil adalah seperti ini. Lalu bagaimana kalau di sini angkanya sama? Jika di sini posisi angkanya sama semua, maka kita lanjut perbandingannya ke puluhan ribu. Tetapi karena dari ratusan ribu saja kakak sudah tahu jawabannya, berarti tidak usah dibandingkan sampai bawah. Begitu ya. Soal nomor 2, isilah tanda ini dibacanya lebih dari atau seperti ini dibaca kurang dari pada isian di bawah ini. Nah, di sini pengecohnya ialah ada tanda negatif. Di sini saya mempunyai catatan, jika semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Ini berlaku hanya untuk bilangan negatif. Jika bukan bilangan negatif bagaimana? Seperti yang B. Di sini sudah terlihat jelas ini 1500 sama 1105. Kira-kira besaran mana? Karena lebih besar yang ini, berarti tandanya seperti ini. Jadi ini dibacanya apa? 1500 lebih besar dari 1105. Nah, yang B sudah kita kerjakan ya, tandanya seperti ini. Lanjut yang A. Jika kita lihat tanpa negatif itu seperti apa? Seperti ini. 16 sama 4.
Jika kita lihat pasti lebih besar yang ini ya. Karena di sini bilangannya negatif berlawanan dengan bilangan positif. Jadi lebih besar yang mana? Lebih besar negatif 4. Tandanya seperti ini. Nah, ini cara bacanya ialah negatif 16 kurang dari 20 sama 50. Sekilas kan 20 sama 50 lebih besar mana? Lebih besar yang ini ya, 50. Tetapi karena dia negatif, jadi lebih besar yang ini, negatif 20. Tandanya seperti ini. Kita beri tanda yang mangapnya ke angka yang lebih besarnya. Selanjutnya, negatif 13 sama positif 10. Kalau negatif sama positif udah pasti jawabannya lebih besar yang positif. Kita beri tandanya mangapnya ini ke angka 10. Berarti ini dibacanya yang C ialah negatif 20 lebih dari. Untuk yang D, negatif 13 kurang dari. Soal nomor 3. Di sini kita menghitung soal di bawah ini dengan bantuan garis bilangan. Garis bilangan tentu ingat dong, di sini kata kuncinya ialah menentukan nilai 0. Dan apalagi rumusnya? Jika ada tanda yang berdekatan, positif ketemu negatif menjadi apa? Negatif. Nah, di sini. Jika negatif ketemu negatif menjadi positif. Kita lihat di sini, ini udah aman. Nah, ini berdempetan seperti ini, negatif ketemu negatif menjadi positif. Ini sudah aman. Berarti jika saya tulis ulang soalnya 4 ditambah 8, ini sudah berubah ya, ditambah 2. Gak usah pakai garis bilangan, gimana? Saya udah tahu jawabannya. Karena ini perintahnya menggunakan garis bilangan, tanpa salah kita gunakan garis bilangan ya. Karena jika positif, untuk garis bilangan, jika positif bergeraknya ke kanan ya, untuk negatif bergeraknya ke kiri. Tanda nolnya di mana? Tanda nolnya boleh di sini 0. Ke kanan berarti positif semua ya. Sudah saya beri nomor ya. Di sini saya lebih banyak yang angkanya positif karena ini hasilnya nanti positif. Positif 4 berarti dari 0 kita ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti posisi sekarang ada di 4. Selanjutnya ditambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah 8 ya. Menjadi 12. Selanjutnya ditambah 2. Berarti kita tambah 2 ke kanan tuh 2. Jawaban akhirnya ialah berapa? 14. Untuk yang B, karena di sini ada tanda yang berdekatan seperti yang tadi saya sudah catat, positif ketemu negatif menjadi negatif, negatif ketemu negatif menjadi positif. Nah, di sini positif ketemu negatif menjadi negatif ya. 2-nya tulis, negatif 1 kita tulis, negatif 3 kita tulis. Di sini tandanya ialah negatif semua. Karena negatif berarti kita mulai nolnya dari sini atau dari sini. Karena ini arahnya kemungkinan ke kiri, seperti ini ke kiri dari 0, berarti nolnya kita taruh di sini 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya ya. Sebelah kanan 0, 1, 2. Kita lanjut. Di sini berapa angkanya? Negatif 3. Dari 0 ke kiri 3 langkah tuh 2, 3. Ini negatif 3. Selanjutnya apa? Negatif 2. 1, 2. Negatif 2. Selanjutnya negatif 1. 1. Negatif 1. Berarti jawaban akhirnya ada di negatif 6. Untuk soal nomor 3. Jika kita lihat di sini tidak ada tanda yang berdekatan, sini sudah benar tandanya, tidak perlu kita ubah. Di sini positif, negatif, positif. Kemungkinan nolnya boleh di tengah-tengah, boleh 0. Kita lanjut ke kanan yang positif. Kita lanjut ke yang kiri negatif. 5. Berarti positif ke kanan ya tuh 2, 3, 4, 5. Ini positif 5. Angka sekarang ada di 5. Selanjutnya negatif 6. Karena di sini negatif, berarti kita ke kiri tandanya, bukan ke kanan. Ke kiri 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti posisi sekarang ada di negatif 1.
Ini negatif 6 ya yang biru. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya ternyata positif 3. Karena ini positif 3 berarti kita baliknya ke kanan lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti posisi terakhir saya ada di angka 2. Untuk nomor 4 di sini keterangannya tanpa menggunakan garis bilangan. Kalau nomor 3 pakai garis bilangan ya, kita hitung di sini. 6 dikurang 10 di sini boleh pakai konsep uang dan hutang. Uangnya ini yang positif ya. Yang positif ini angka 6, berarti uangnya plus 6. Yang negatif itu ditaruh di sini hutang, negatif 10. Berarti apa kesimpulannya dari sini? Uangnya cuma 6.000, hutangnya 10.000, berarti menyisakan negatif 4, begitu ya. Karena si negatif ini lebih besar dari positif, maka hasilnya negatif. Di sini kita perhatikan terlebih dahulu apakah ada tanda yang berdekatan. Ternyata ada di sini. Di sini berubah negatif-negatif menjadi positif. 3-nya kita turunin. Kita tulis ulang, 8 dikurang 2 ditambah 10. Negatif-negatif jadi positif ya. Di sini tetap pakai konsep uang dan hutang. 8 positif berarti uang, positif 8. Negatif 2 berarti hutang, negatif 2. Plus 10 berarti uangnya nambah jadi 10. Plus 3 berarti uangnya bertambah. Jika kita hitung di sini 18 tambah 3 21, tandanya positif dan ini hutangnya hanya 2. Kesimpulannya ialah 21 dikurang dengan 2 19. Soal yang C di sini kita perhatikan apakah ada tanda yang berdekatan operasi bilangannya. Untuk yang C, jika ada tanda yang berdekatan seperti ini, positif ketemu negatif, kita ubah terlebih dahulu ya. Negatif, kita tulis ulang, negatif 15 ditambah 20, ini berubah menjadi negatif 4 ditambah 12 dikurang 2. Uang, hutang. Ini negatif 15 masuknya ke hutang ya. Selanjutnya plus 20, uang. Negatif 4, hutang. Plus 12 berarti uangnya nambah. Negatif 2, hutang. Kita total, utangnya ada berapa nih di sini? Ada 21. Cuman tandanya nanti negatif. Ini uangnya ada berapa? Positifnya 32. Apa yang dapat kita simpulkan? 32 dikurang 21 sama dengan 11. Soal nomor 5. Seorang turis melihat ikan lumba-lumba meloncat sejauh 6 meter dari permukaan laut. Jadi di sini jika saya ibaratkan ini merupakan permukaan laut, lumba-lumbanya melompat 6 meternya itu ke atas begini. Ini sejauh 6 meter. Selanjutnya ikan menyelam kembali sampai 4 meter dari permukaan laut. Karena di sini keterangannya menyelam berarti ke bawah ya. Ke bawah sejauh 4 meter dari permukaan laut. Jika kita gambar garis bilangan, maka seperti apa ya di sini? Kita mulai dari 0. Kita beri nomor garis bilangannya. Ini negatif, lanjut. Di sini ini permukaan saya ibaratkan sebagai bilangan 0. Naik ke atas maka tandanya ialah positif. Berarti dari 0 menuju ke angka 6. Positif 6. Selanjutnya dari 0 ke bawah berarti ini tandanya negatif. Negatif berapa? Negatif 4. Dari mana negatif 4-nya? Dari 0? Bukan, karena posisi lumba-lumba ada di 6 terakhir kali, karena dia posisinya sudah naik, maka ini kita turunkan balik lagi sampai akhirnya ke angka negatif 4. Untuk soal yang B, di sini yang ditanya ialah selisih ketinggian lumba-lumba saat loncat dan saat menyelam. Saat meloncat, lumba-lumba berada di 6 meter ya dari permukaan laut.
saat menyelam berada di 4 meter dari permukaan laut kedalamannya. Oleh karena itu, selisihnya ialah 6 meter dikurang dengan, karena ini menyelam berada di bawah 0, ini kita beri tanda negatif 4. Negatif 4 meter. Jawabannya ialah negatif bertemu negatif positif. 6 ditambah 4, 10 meter. Untuk soal ini sebenarnya itu gampang-gampang susah. Di sini ada angka 8, selanjutnya angka 4, 2, dan 9. Akan disusun dari angka-angka ini akan disusun menjadi 2 bilangan. Bilangan pertama saya misalkan A, bilangan kedua saya misalkan B. Persyaratannya untuk bilangan pertama dimulai dari angka yang terbesar ke terkecil. Yang paling besar kan 9, kita tulis 9, lanjutnya 8, setelah 8 si 4, sampai yang terkecilnya itu 2. Ini urutannya benar bukan? Dari besar ke kecil. Untuk yang B justru kebalikannya, disusun dari yang kecil ke besar. Berarti yang paling kecil angkanya apa dulu? 2 dulu. Selanjutnya di atas 2, 4. Di atas 4, 8. Terakhir 9. Ini dari kecil ke besar. Selisihnya berapa? Selisihnya itu berarti yang paling besar dulu. 9.842 kita kurang dengan 2.489. Jika kita kurang, hasilnya adalah 7.353. Inilah jawabannya. Mudah bukan? Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila masih ada yang salah, harap diperbaikin. Untuk pembelajarannya seperti apa? Setiap ada tugas matematika wajib disertakan dengan soalnya dan pakai cara ya, jangan sampai langsung jawaban, tidak gunakan soal dan tidak gunakan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.